Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi fikih yang alhamdulillah pada hari ini telah masuk ke dalam bab pembahasan mandi jinabah atau mandi junub. Yang mana mandi ini adalah untuk menghilangkan badan kita, membersihkan badan kita dari hadas besar. Mandi jinabah pengertiannya dibagi dua, jadi secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa yang berasal dari kata ghusl, yaitu air untuk membersihkan. Kemudian dari kata ghusl itu pekerjaannya. Kemudian ghisl adalah bahan pembersih secara bahasa ya, secara bahasa Arab. Namun secara istilah itu apa sih mandi junub, mandi jinabah itu? Yaitu adalah menyiramkan air ke seluruh bagian tubuh, mulai dari bagian atas kepala sampai tumit dengan air tohur dengan cara tertentu. Di bahasa kita itu ya istilahnya menyiramkan, membasahi seluruh badan kita dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, semua basah. Itu intinya. Jadi semua harus basah dengan cara tertentu. Nah, cara tertentu itu apa? Itu cara yang disyaratkan menurut hukum syarak ya. Ini kalau asal ya kejebur kolam ya belum tentu mandi gitu. Sama dengan wudhu kemarin, walaupun semuanya kita basuh, kalau tidak ada cara-cara tertentu maka tidak dianggap sebagai wudhu. Jadi ada tata caranya. Jadi sekali lagi istilahnya adalah, secara istilah adalah membasahi atau menyiram seluruh bagian tubuh kita yang disebut dengan mandi. Nah, dalilnya masih lanjutan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Salah satu potongannya adalah wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub maka mandilah. Bersucilah, mandilah. Berikutnya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Jadi yang pertama adalah keluar mani. Maka jika kalian keluar mani, wajib mandi, gak boleh sholat sebelum bersuci. Nah, keluar mani ini banyak macamnya nih. Terkadang tidur, bermimpi, dan juga yang sengaja dikeluarkan. Apapun itu, jika keluar mani maka wajib mandi. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Dan yang ketiga adalah jika seorang muslim meninggal. Nah, di salah satu kewajiban bagi orang yang meninggal itu adalah dimandikan. Kenapa? Ya karena mayatnya nggak bisa mandi sendiri. Kalau kalian kan mandi sendiri. Jadi kalau mayat dia kan nggak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Di hal-hal yang membuat kita wajib mandi, atau semuanya manusia wajib mandi, itu adalah salah satunya adalah meninggal dunia. Seorang muslim meninggal dunia. Kalau bukan muslim ya nggak perlu. Syaratnya adalah muslim. Maka telah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang hidup, kaum muslimin, untuk memandikan jenazah saudara yang muslim. Saudara muslimnya maksudnya. Nggak harus saudara kandung, siapapun itu. Kemudian yang keempat adalah orang yang masuk Islam. Ini ada dua macam, yaitu ada orang yang kafir kemudian masuk Islam, maka dia wajib mandi. Atau yang kedua, orang muslim murtad kemudian masuk Islam lagi. Nah, ini juga wajib mandi.
Kemudian yang kelima, suci dari haid. Nah, ini wanita biasanya ketika sudah berumur 9 tahun ke atas dia mengalami haid, yaitu keluar darah dari kemaluannya. Dan ini lama, ini biasanya sampai seminggu, kadang 14 hari. Nah, saat itu mereka tidak sholat, tidak boleh, ya tidak bersuci gitu. Mereka dikatakan junub. Kemudian ketika waktu tertentu, misalnya seminggu, ternyata udah tidak keluar lagi darah haidnya, maka dia wajib mandi. Ini dikatakan mandi suci dari hadas, dari haidnya. Dan waktunya memang macam-macam setiap orang, tidak sama. Dan itu sakit sekali. Bersyukur kita laki-laki tidak merasakan haid. Dan yang keenam, yaitu suci dari nifas. Nah, apa itu nifas? Nifas itu adalah orang yang melahirkan, pasca melahirkan. Ketika orang tua kita, ibu kita, atau kakak kita habis melahirkan, itu biasanya masih ada kotoran-kotoran keluar dari dalam perutnya melalui kemaluannya. Dan ini juga berlangsung lama, rata-rata 40 hari. Nah, ketika sudah 40 hari tidak keluar darah lagi, maka baru dia bersuci. Bersucinya seperti apa? Mandi, ya, sama dengan mandinya laki-laki. Sama juga mandinya dengan mandi haid, mandi yang suci dari haid. Kemudian setelah mandi berwudu, bisa sholat lagi. Termasuk yang puasa juga sama. Selama masa-masa junub tadi, masa haid, masa-masa nifas, tidak ada puasa. Begitu sudah selesai, maka dia baru lanjutkan puasa. Mungkin yang punya hutang puasa tinggal dibayar. Oh iya, ini sekalian ya. Jadi ketika seorang haid atau nifas punya tanggungan puasa, dia harus diganti di hari lain. Tapi tidak berlaku dengan sholat. Kalau misalnya dia haid, selama haidnya tidak sholat dan tidak perlu mengqadha atau mengganti sholat yang ditinggalkan selama haid. Mengapa demikian? Itu adalah petunjuk Rasulullah SAW bahwa dahulu seperti itu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha sholat. Baik, kemudian syarat-syarat mandi. Syarat yang pertama adalah berhentinya sesuatu yang menjadikannya wajib mandi, ya, seperti tadi ya, haid berhenti, nifasnya berhenti, maka wajib mandi. Kemudian yang kedua, niat. Harus dengan niat. Kalau tidak dengan niat, tidak sah mandi. Kemudian Islam. Harus orang Islam. Kalau dia murtad tidak perlu mandi. Terus kembali lagi ke Islam, baru mandi lah. Berakal, orang yang tidur ya ngapain mandi, nggak bisa. Syarat itu apa sih? Seperti yang pernah kita jelaskan di bab wudu. Syarat itu adalah sesuatu yang jika tidak ada maka nggak ada hukum. Tapi ketika ada, maka ya belum tentu menjadi sebuah hukum. Kemudian tamyiz, udah nalar ini orangnya, kemudian menggunakan air tohur lagi halal. Nah, air yang digunakan harus air tohur. Tohur itu apa? Mutlak ya. Tohur itu suci, mensucikan. Lagi halal, jadi nggak boleh mencuri air. Kalau nggak ada selain air itu, ya sudah menggunakan tanah dengan cara tayamum. Jadi nggak harus mencuri air untuk berwudu. Dia harus halal syaratnya. Kemudian yang terakhir, syarat-syarat mandi adalah menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ya. Jadi ketika kulit kita ada getah atau cat, itu harus dihilangkan dulu agar air bisa meresap ke dalam
pori-pori kulit kita. Baik, kita lanjutkan ke fardu mandi. Jadi yang pertama niat, dan selanjutnya menyiramkan air secara merata dan sempurna ke sekujur badan, juga bagian dalam hidung dan mulut. Nah, jelas ya. Jadi semuanya harus basah. Kalian sikat gigi, kumur-kumur, bersihin hidung, lubang hidungnya dikorek-korek. Terus kemudian istinsak kalau bisa, menghirup air dengan hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Jadi semuanya bersih, termasuk kuku-kuku yang panjang. Hati-hati, jangan-jangan tidak basah itu. Maka di celah-celah kukunya diisi air, maka aman, memang kukunya pendek. Kemudian yang menjadi sunnah-sunnah mandi. Sunnah-sunnah dalam mandi, yang pertama adalah membaca basmalah. Sekali lagi, kalau di dalam kamar mandi, sebaiknya sebelum masuk kamar mandi baca basmalah dulu. Karena di dalam kamar mandi nggak boleh menyebut nama Allah yang suci. Bismillah dulu sebelum masuk, baru ketika masuk kamar mandi lanjutkan proses mandi. Kemudian yang nomor 2, terlebih dahulu membuang kotoran. Jadi kalau pengen BAB, pengen BAK, buang dulu, biar sekalian terbuang semua kotoran-kotorannya, sih aman, khusyuk. Nanti masa habis mandi mau sholat kebelet kan nggak bagus, makruh, menahan hajat. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebelum masukkannya ke dalam bejana. Nah, ini ketika kita tidak memakai pancuran, ketika tidak memakai keran, airnya banyak. Nah, ini sebaiknya dicuci dulu tangannya, karena kita tidak tahu ketika tidur itu kemana telapak tangan kita bergerilya. Terkadang megang kaki, megang kotoran cicak, megang macam-macam lah, masuk ke dalam celana tangannya. Nah, ini sebaiknya cuci tangan dulu, tangan, baru lanjutkan ke yang lain. Kemudian berwudu. Nah, sebelum mandi seharusnya berwudu dulu, berwudu, mandi. Nanti setelah selesai mandi, kalau memang saat mandi tadi tidak menyentuh kemaluan, ya nggak apa-apa, nggak wudu lagi, tapi wudu lagi lebih baik. Kemudian memulai dari yang kanan, kanan kiri, kanan kiri, menyiram kanan, kemudian menyiram yang kiri. Diumumkan kepada seluruh santri dan taqwa untuk senantiasa selalu menggunakan masker dan menjaga jarak di setiap tempat dan waktu. Syukran. Ya, tadi pengumuman dari toa ya, dari mikrofon. Kita lanjutkan lagi terkait sunah-sunah wudu, sunah-sunah mandi. Yang nomor 5 adalah memulai dari yang kanan, basuh kanan 3 kali, ganti kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan ini memang sunahnya di semua pekerjaan kita gitu. Misalnya makan, bersih-bersih, kemudian ya aktivitas lain lah, memulainya dari yang kanan kemudian ke kiri. Kemudian yang terakhir adalah sunah-sunahnya, banyak sebenarnya sunah-sunah yang lain, yaitu berulang-ulang dan berturut-turut, memastikan bahwa siraman-siraman kita itu benar-benar basah. Nah, kemudian yang memakruhkan mandi, makruh atau yang dibenci dalam mandi, yang dibenci Rasulullah, makruh itu sebaiknya jangan. Yang pertama, boros air, mubazir, nggak boleh ya, diirit airnya. Kalau kerannya nggak dipakai, matikan langsung. Kalau diyakin udah basah, udah aman mandinya, udah nggak usah siram-siram. Kepada santri yang untuk segera berganti pakaian dan menuju halaman
sekali lagi diumumkan kepada seluruh santri jemaah untuk berganti pakaian. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang makruh yang kedua adalah mandi di tempat yang bernajis. Kayak wudhu kemarin, di toilet hati-hati mandinya, siram-siram dulu, takutnya memercik ke badan kita, najis-najis yang tersisa. Dan yang makruh yang berikutnya adalah mandi di tempat yang terbuka, yang tidak ada penghalangnya. Dan usahakan juga jangan menghadap kiblat gitu. Sebisa mungkin untuk menutup, cari tempat tertutup ketika mandi. Nah, kemudian larangan ketika junub yang pertama adalah sholat, jelas harus suci dia. Tawaf, apa itu tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini juga nggak boleh junub. Kemudian membawa dan menyentuh mushaf kecuali dengan sampul. Banyak ikhtilaf pada perbedaan pendapat kalangan ulama, tapi salah satu pendapatnya adalah kecuali dengan sampulnya. Kemudian duduk di dalam masjid, berdiam di dalam masjid, kemudian membaca Al-Quran. Kemudian yang termasuk mandi-mandi yang disunahkan, ini yang pertama mandi Jumat. Sebelum sholat Jumat itu mandi sebelum ihram. Ihram itu adalah rangkaian ibadah umroh atau haji. Mandi dulu, kemudian mandi setelah memandikan mayit. Nah, apalagi hari ini sedang pandemi, habis mandikan mayit, ya mandi itu harusnya. Karena juga salah satu hikmahnya adalah menghilangkan virus-virus atau bakteri-bakteri yang menempel di kulit kita, di badan kita, setelah memandikan mayat tersebut. Kemudian sunnah mandi berikutnya adalah mandi untuk 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ketika seorang sembuh dari gila atau ayan. Berikutnya lagi ketika memasuki Mekah, kota Mekah ya, disunahkan untuk mandi. Kemudian yang ketujuh, mandi untuk sholat khusuf dan istisqa. Khusuf itu adalah gerhana, sholat gerhana. Ketika terjadi gerhana bulan atau matahari, disunahkan mandi dulu baru sholat. Dan sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Ketika kemarau panjang, minta hujan dengan cara sholat istisqa. Kemudian yang kedelapan, mandi karena istihadah. Istihadah ini untuk wanita mirip-mirip haid, tapi haidnya kayak tidak sembuh-sembuh, terus keluar. Nah, ketika sudah melebihi batas hari-hari tertentu, beberapa hari tertentu, batas haidnya sudah lewat, maka sudah tidak dianggap haid. Nah, ini dianggap sebagai darah penyakit, darah kotor, istihadah. Nah, ini disunahkan mandi. Nggak mandi sebenarnya sudah sah. Sekian, selesai. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz. Semoga bisa dipahami. Yang bagi yang belum paham boleh bertanya. Ustadz tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.